buka dulu ya? Atau Ibu yang buka gitu? Boleh Ibu yang Iya, buka. Bu, ada. Oh, baik. Kita ada moderatornya juga sih, Bu. Ada? Iya, silahkan. Ya, ada moderatornya. Ya. Oh, Pertama-tama selamat pagi semuanya, Ibu Nurliah, juga Ibu Elia yang udah berkenan hadir di meeting Zoom kami. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Maka untuk mempersingkat waktu, kami dari tim KKN 46 dengan topik perkenalan bersama DPL dan PL, hari ini pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dulu, Ibu ya. Dimulai dari saya aja langsung, Bu. Nama saya Franciscus Leonardi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya tergabung di dalam kelompok KKN 46 Desa Muara Badak Ilir. Selanjutnya saya, Bu, nama saya Ratih Kumal Oktaviani, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Lanjut. 6 orang kan? Berapa orang ya, Bu ya? Ada sekitar 6 orang ya, Fadli. Iya, 6 orang. Ya, 6 ya. 6, Bu. Nih, yang ketiga. Mananya suaranya kan ada? Ulang mukanya. Mau perkenalan. Selanjutnya saya, Bu ya. Ya, Perkenalkan nama saya Doni Pareji Ashar, biasa dipanggil Doni. Saya dari Fakultas Hukum angkatan 2017. Tergabung dalam KKN 46 ini di Muara Badak Ilir. Terima kasih, Bu. Baiklah, nama saya Krisdianti Pinjak dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bu. Perkenalkan. Baik, selanjutnya. Iwan dulu, Iwan. Baik, selanjutnya saya Bu Ikhwan Fadli. Saya berasal dari Fakultas Perikanan jurusan Agrobisnis. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Ikhwan Fadli. Saya tergabung dalam KKN reguler 46 ini di Desa Muara Badak Ilir. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dita Muflicun dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Saya sebagai anggota di kelompok KKN Muara Badak Ilir. Ya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Nurliah kalau mau berbicara. Saya persilahkan waktunya. Baik. Terima kasih moderator Leonardi ya. Iya, Bu. Terima kasih buat mahasiswa-mahasiswaku di desa yang ditempatkan di Desa Muara Badak Ilir ya, yang mempunyai inisiatif untuk melakukan koordinasi dan memperkenalkan diri dengan para perangkat dan pejabat desa. Ibu Elia, terima kasih untuk memberikan mahasiswa kami kesempatan dan waktu untuk bertemu di pertemuan daring ini, Bu. Kami sangat memohon bantuannya Ibu untuk mahasiswa bisa menghubungi dan berkoordinasi dengan Ibu tentang program-program kerja apa saja yang akan mereka usulkan. Nah, saya sebenarnya sudah meminta mereka untuk mencari tahu, googling data-data dan lain sebagainya tentang Desa Muara Badak Ilir. Nah, dari situ kemudian setelah mengetahui data-data yang ada tentang Muara Badak Ilir, mereka kemudian akan mengonfirmasi ke Ibu Elia sebagai pejabat perangkat desa tentang apa saja kebutuhan dari Desa Muara Badak Ilir dikonfirmasikan dengan data-data yang sudah dimiliki oleh para mahasiswa. Nah, dari situ mereka juga sudah punya konsep tentang program-program kerja apa saja yang akan mereka buat. Nah, koordinasi ini kita lakukan apakah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan di Desa Muara Badak Ilir sendiri, terutama dari masukan dari Ibu Elia Suprihatin.
Makanya ini pertemuan hari ini pertemuan yang sangat penting untuk saling berkoordinasi. Demikian Bu, saya kembalikan lagi kepada Leonardi. Ya. Mungkin Ibu Elia ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada kita. Saya persilahkan waktunya. Saya Elia Suprihatin, Sekdes Desa Muara Bada Ilir. Koordinasi aja kalau ada program-program yang harus dilakukan di desa kami. Jadi kami bisa juga membantu adik-adik KKN ini semampu kami. Apapun data yang adik minta, insya Allah nanti kalau kami bisa kasih, kami akan kasih, gitu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Mungkin Terima kasih, Bu. Makasih, Bu ya. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau bertanya kepada Bu Elia terkait data-data desa untuk memenuhi proker kami, Bu. Mungkin Atau bisa memaparkan terlebih dahulu tentang apa saja ide-ide konsep yang ingin ditawarkan ke Ibu Elia tentang program kerja, ya? Iya, Bu. Saya mungkin ketua dulu kali ya. Enak, ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam. Mengenai program kerja kami, kelompok KKN di Desa Muara Badak Ilir itu menyangkut pada aspek sosialnya, terutama dan di bidang ekonominya. Di mana nanti kita akan mengadakan mungkin lebih banyak karena ini via daring, Bu ya. Jadi kita mungkin lebih banyak melakukan sosialisasi. Itu nanti bisa mungkin berupa video, terus nanti kita ada semacam podcast juga, insya Allah mudah bisa berjalan. Untuk implementasi di lapangannya ya itu Bu, kita mungkin secara daring, hanya nanti kita untuk turun langsung ke lapangannya kita mohon izin mungkin nanti pas ada selesai kita desain spanduk Bu untuk sosialisasi masalah COVID ini Bu gitu. Mungkin itu saja dari saya mengenai proker. Izin ya, moderator ya. Ya, Bu. Silakan. Ya, Ibu Elia, saya mohon maaf, KKN kita tahun ini adalah KKN yang luar biasa ini, Bu. Jadi KKN-nya itu sebisa mungkin dilakukan dengan daring, Bu. Jadi mahasiswa itu belum diizinkan untuk ke desa tempat KKN-nya berlangsung, Bu. Karena ketakutannya mahasiswa yang akan menularkan, kalau bukan mahasiswa bisa saja dari sana yang bisa menularkan. Nah, itu ketakutannya. Jadi dilaksanakan secara daring. Kalaupun pada akhirnya mereka harus ke Muara Badak Ilir, itu benar-benar ketat banget saya mintakan mereka paling tidak pakai jas hujan gitu, harus pakai masker, kemudian pakai kaos tangan. Ya, kaos tangan gitu. Dan saya berharap tidak boleh nginap, paling ini aja PP aja Bu gitu. Maksudnya saya begitu. Nah, mungkin Ibu bisa menambahkan selain memberikan masukan apa yang paling dibutuhkan di Desa Muara Badak Ilir. Terutama di sini Bu ada mahasiswa teknik informatika loh Bu. Minta dibuatkan website kan untuk Desa Muara Badak Ilir Bu. Bener enggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Ada Dita, Bu, teman saya, Bu. Ya, benar, Don ya. Ya, jadi bisa dibikinkan profil Desa Muara Badak Ilir, bisa dibikinkan potensi-potensi daerahnya, bisa dibikinkan
ke e-government-nya juga, Bu. Misalnya bagaimana pengurusan KTP, informasi-informasi pengurusan KTP, pengurusan tanah, pengurusan-pengurusan lainnya itu dimasukkan di dalam website gitu, Bu. Nah, bisa saling berkoordinasi dengan mahasiswa KKN Muara Badak Ilir ini, Bu, untuk dibuatkan website. Jadi orang Ya, gampang. boleh lah, Bu. Ya, Bu? Ya, bisa, Bu. Kebetulan di desa kami itu belum ada sih, Bu. Jadi yang kemungkinan bisa itu Ya. diajukan. Ya. Ya. Gimana, Dita? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu, katanya, Bu. Siap dibikinkan. Ya. Jadi mungkin minta data-datanya, berapa jumlah penduduk, potensi daerahnya, dan lain sebagainya, bisa diserahkan ke mahasiswa, Bu, semuanya. Kemudian akan dimasukkan di dalam website-websitenya nanti untuk Desa Muara Badak Ilir, Bu. Ya, siap, Bu. Nanti saya kirim profil desanya, Bu. Wah, mantap, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, berarti kita sudah ini kan sinkron ya sama Ibu ya, Ibu Elia ya. Wah, alhamdulillah. Ya, insya Allah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Elia. Ya, mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, Bu. Untuk yang seperti dikatakan Bu Nurliah tadi, memang kita ingin mengetahui profil desa Ibu Elia, maka itu dari beberapa teman-teman ingin bertanya kepada Ibu Elia langsung tentang profil desa. Teman-teman, saya persilakan waktunya. Ya. Atau begini aja, minta siapa tahu ada dalam bentuk soft copy punyanya Ibu Elia tentang data desa. Ada, Bu, ya? Ada, Ibu. Nanti saya kirim soft copy-nya, Dek. Ya, siap, Bu, siap. Iya. Izin moderator. Ya, kenapa, Don? Ingin Ya, bertanya Don, silakan. sama Ibu Elia. Oh iya, silakan. Permisi, Bu. Saya Doni. Saya dari humasnya KKN ini. Saya ingin bertanya, Bu, apakah di Desa Muara Badak Ilir ini akan diadakan suatu aktivitas yang kami bisa bergabung dalamnya, Bu, aktivitas yang sifatnya itu bisa kami bergabung gitu, Bu, untuk waktu dekat ini, Bu, selama ya membantu lah dalam 1 bulan ini, Bu. Untuk sementara ini belum ada sih, Dek, karena semenjak COVID ini kami belum ada kegiatan yang banyak mengundang orang gitu. Belum ada. Adapun kami hanya kegiatan kayak program-program dari ADD, DD, begitu aja sih, Dek. Itu pun cuman BLT sementara ini. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, izin lagi moderator ya. Silakan, Ibu. Bu, ada 2 loh, Bu, mahasiswa ilmu ekonomi di sini, Bu. Ekonomi dan bisnis, Bu, di sini. 2 orang, Bu. Untuk membantu penganggaran laporan desa bagaimana, Bu? Itu mahasiswa dari ekonomi ini bisa, Bu? 2 orang ini bisa membantu Ibu loh, Bu. Bu, kalau masalah itu kami punya staf tersendiri, Bu. Kemungkinan siap, kalau... Bu, siap. Baik, Bu, baik, iya. Secara umum aja bisa gitu, Bu. Apa? Secara umum. Oh, secara umum aja ya. Oh iya, baik, Bu. Baik. Umum, Bu. Siap. Ya. Mungkin Leonard bisa menyampaikan, mempersilahkan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk menyampaikan program-program individualnya. Ya, baik, Bu. Teman-teman, saya persilahkan untuk satu-satu menyampaikan program individual yang udah kalian siapkan. Baik, moderator mulai dari saya. Ya, silakan. Doni. Kalau saya, Bu, kalau salah satu proker individual saya, yaitu karena ini bersifatnya daring, maka saya hanya mengadakan sosialisasi paham hukum untuk di daerah Desa Muara Badak Ilir, Bu, sesuai dengan background saya, Bu. Oke, ya. Ya, Bu.
Untuk selanjutnya Umum mungkin ya, paham hukumnya ya. Hukumnya ya. terkait apa? Jadi supaya lebih spesifik ke Muara Badak Ilir, masalah hukum apa yang paling sering terjadi di Muara Badak, dan itu yang mesti disosialisasikan. Ya, Iya, Bu. Doni harus mencari data-data lagi gitu. Apa Iya, yang siap, jadi Bu. persoalan, dan itu yang harus di tracking untuk bisa mendapatkan tema yang akan diangkat. Jadi tidak secara umum gitu, tetapi yang Siap, Bu. benar-benar menyangkut masalah yang terjadi di Muara Badak Ilir, supaya disosialisasikan apa nih langkah-langkah hukum yang harus dilakukan. Seperti itu ya, Siap, Bu. Don Iya, Bu. ya. Oke, sip. Ya, kembali ke Ya, moderator. kembali ke moderator. Silakan Ikhwan untuk menyampaikan proker individualnya. Ya, baik. Saya sendiri, Ikhwan Fadli. Ini proker saya, Bu, karena juga berhubungan ini kita cuma bisa daring, jarak jauh, kemungkinan saya hanya akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya gizi ikan di masa pandemi ini gitu, Bu. Jadi nanti Gizi dia ikan. Iya. Itu berhubungan juga background saya dari agrobisnis perikanan gitu, Bu. Oh, oke. Iya. Untuk implementasinya saya mungkin akan membuat sebuah video video semacam sosialisasi seperti itu. Nanti kita menjelaskan mengenai gizi ikan, mana yang penting, dan mungkin nanti ada juga bagaimana cara pengolahan ikan tersebut supaya layak dikonsumsi di masa pandemi ini gitu, Bu. Mana yang terbaiknya. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya. Saya izin lagi moderator. Ya, silakan, mungkin Bu. Untuk Ikhwan harus tahu ikan yang paling sering apa yang banyak diproduksi, yang banyak dihasilkan di Muara Badak Ilir ya. Ya, siap, Bu. Baik. Nanti saya konfirmasi juga ke Ibu Eliananya selaku aparatur desanya. Iya, siap. Selanjutnya, Rati, saya persilakan untuk. Ya, baik Bu. Saya dari manajemen. Mungkin saya nanti fokus ke individu saya akan memperkenalkan cara bagaimana menjual barang dengan online, Bu. Mungkin dari PKK-nya mungkin ada kegiatan yang buat menjual, mungkin ada kerajinan-kerajinan yang bisa dijual dengan online, kan memperkenalkan dengan sistem online juga, sistem daring ini. Tuh, mungkin saya karena tadi bilang untuk keuangannya mungkin kita tidak bisa, jadi saya mungkin lebih ke arah penjualannya, Bu. Mungkin karena ya penjualan, mungkin barang-barang ada ibu-ibu PKK yang bisa dijual kerajinan-kerajinan lewat online. Oh ya, izin lagi ya Pak Moderator. Jadi mungkin Ibu Elia kita akan minta, jadi Rati akan minta data-data mungkin kerajinan-kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat di ini ya Bu ya, masyarakat di Muara Badak Ilir ya Bu, UMKM-nya. Kemudian nanti Rati akan memberikan video online ya, bagaimana cara menjual bahan-bahan online itu, kerajinan-kerajinan online ke masyarakat yang yang punya usaha UMKM gitu ya. Nah, bagus tuh kerjasama sama Ibu Elia untuk menghadirkan para ibu-ibu, ya kan? Berarti tugasnya Elia adalah mencek data-data UMKM dan produk-produk yang andalan di Muara Badak Ilir ya. Itu ya yang paling penting ya, paham ya UMKM-nya ya, dan sasarannya siapa. Jadi karena ini banyak sosialisasi, berarti harus paham targetnya siapa. Kita harus tahu halayaknya siapa. Karena halayak yang kita tahu, maka akan mudah memberikan pesan yang tepat kepada halayak itu. Jangan diberikan secara umum saja. Kalau diberikan secara umum itu biasanya agak kurang mengena pada target.
Kalau halayaknya jelas, targetnya jelas, pesannya juga disesuaikan dengan halayak, maka akan nyampe dengan baik pesannya yang akan kalian buat, sosialisasi yang kalian buat ya. Baik Bu, baik Bu. Ya, kembali kepada Pak Moderator. Ya. Selanjutnya kepada Dian saya persilahkan untuk mempresentasikan prokernya. Baiklah Bu, dengan sesuai dengan jurusan saya yaitu budidaya perairan, lebih mengarah ke Jaringannya jelek, Bu. Jaringannya. Iya, Bu. Black mungkin sedikit gangguan, Bu. Dian, Mungkin lanjut aja langsung ke Dita. Dian, Dian. tidak baik. Dian, Saya ulang kembali. Iya. Dari jurusan saya seperti budidaya perairan, lebih mengarah ke pengelolaan cara budidayanya untuk menghasilkan mutu dari ikan tersebut. Dalam bentuk apa ini, Kris? Dalam bentuk, karena ini secara daring Bu, nanti dalam bentuk sosialisasi juga dalam bentuk video. Ya. Oke. Budidaya apa yang paling banyak di Muara Badak ya? Harus cari data juga ya. Budidaya yang paling banyak, dan itu yang kemudian harus dibuatkan videonya, sosialisasi. Ya. Selanjutnya, Kembali ke Pak Leonardi. ya. Selanjutnya proker saya pribadi, proker saya secara individu itu saya mau membuat sebuah podcast atau sebuah animasi tentang bagaimana cara menghadapi krisis ekonomi dalam pandemi COVID ini. Itu Bu, proker saya, Bu. Nah, Leonardi juga harus tahu ya, krisis apa sih yang dialami masyarakat secara ekonomi di Muara Badak Ilir. Harus tahu datanya, ya. Yang mana saja yang mengalami krisis ekonomi sejak diterjang pandemi ini, ya? Iya, Bu. Iya, oke. Dita belum minta belum. Oh iya, saya persilahkan Dita. Oke, jadi untuk proker individu saya yaitu sosialisasi pencegahan COVID berupa video. Animasi gitu, seperti animasi. Aduh, enggak sesuai nah dengan ini latar belakangnya Dita. Website, Dit, website. Iya kan sudah ada website. Kalau bisa bikin video cara membuat ini pengarsipan online. Ya, itu Pengarsipan dokumen secara online. Dibikin tahapan-tahapannya, tutornya begitu. Cara-caranya adalah seperti ini, membuka, dibikin program ini, itu, dan lain sebagainya. Supaya kan dari pemerintah desa paham bagaimana cara membuat ini. Atau ada dibikinkan aplikasi untuk desa. Bikin aplikasi nah untuk desa. Aplikasi yang memudahkan mereka Dita, mana dirimu, Dit? Ini Bu. Harus kreatif kamu, ya. Masa Ya. sosialisasi COVID nggak sesuai dengan inimu, latar belakang keilmuanmu. Kan Harus sesuai animasi. latar belakang keilmuan. Ya. Dita bisa tuh Bu. Aplikasi sederhana untuk pemerintah desa. Nah, Ibu Elia, Bu, mohon izin. Ini Bu, adakah di pemerintahan yang membutuhkan dibuatkan program apa yang dibutuhkan di desa untuk bisa menyukseskan paperless gitu. Jadi enggak pakai kertas lagi, tapi semuanya pakai online. Internet aman aja di Muara Badak Ilir ya Bu ya? Internetnya enggak terlalu sih Bu, enggak terlalu bagus juga. Oh.
Jadi Langsung saling kenal pasti kegiatan Dita. itu banyak manual, Bu. Oh, banyakkan manual ya, Bu? Iya, iya. Oh, ya. Oh, berarti Dita harus konsentrasi pada pembuatan website ini ya, website desa ya? Ya, Iya, Bu. bisa, Bu. Iya. Oh ya, itu aja. Karena kan ada 3 nih, ada podcast, ada sosialisasi unggulan kelompok, ada juga khusus ini ya, individual. Nah, kelompok enggak apa-apa bikin website ya. Enggak apa-apa bikin website, tetapi di website itu kan ada yang khusus, aplikasi khusus yang bisa dimasukkan Dita di situ. Nah, itu saja yang jadi ininya Dita, tugas program kerja individualnya. Tutor membuat website. Siap, Bu. Ya, Mantap, Bu. tutor membuat website ya, divideokan, dibuat videonya ya, supaya itu berfungsi juga buat perangkat-perangkat desa yang lain ya. Insya Allah, Bu, saya usahakan. Usahakan, haruslah. Nanti kurang lagi nilaimu. Ya, Bu. Iya, Jadi akumulasi dibantu ini. ya. Ya. Oke, Bu. Oke, kita kembalikan kepada Pak Moderator. Ya. Untuk teman-teman juga terima kasih udah menyampaikan proker-proker pribadinya. Mungkin Ikwan mau menyampaikan tentang proker unggulan kita. Ikwan, dipersilakan. Oke, baik. Untuk proker unggulan kita, Bu, di sini kita merencanakan membuat hand sanitizer dan beberapa masker yang untuk kita nanti bagikan pada saat kita turun ke lapangan. Mungkin kita turun ke lapangannya, Bu, hanya sekali aja, Bu, gitu. Untuk tadi mencegah penyebaran COVID tadi kan, karena kita dalam masa social distancing juga gitu, Bu. Nah, jadi sebenarnya antara 2 sih, Bu. Hand sanitizer atau misalnya nanti kita membuat semacam semprot disinfektan gitu, Bu. Yang dari bahan-bahan alami yang bisa kita dapat di daerah tersebut gitu. Nah, jadi nanti kita sosialisasikan di sana, sekaligus kita praktekkan. Nanti mungkin bisa diteruskan lagi untuk selanjutnya oleh perangkat desa tersebut gitu, Bu. Mungkin itu untuk jadi proker unggulan kita, Bu. Oh iya, Ya, terima kasih. Iya. Kembali ke moderator ya. Ya. Kembali ke saya. Itu tadi, Bu, macam-macam proker yang kami tawarkan kepada desa. Mungkin sekiranya Bu Elia mau berkomentar sedikit tentang proker-proker kami. Oke, persilakan. Kalau untuk kami Desa Muara Pada Ilir, kemungkinan website itu yang paling penting pertama ini ya. Kedua, disinfektan sama hand sanitizer itu, karena kami akan dalam waktu yang dekat ini akan membagikan masker dan hand sanitizer itu dalam waktu dekat-dekat ini. Kayak gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini KKN berapa lama ya, Dek? 1 bulan, Ibu. 1 bulan. Iya, Bu. Ikwan. Permisi moderator, izin masuk ini untuk Ibu Eli itu sudah ada rancangan sebelumnya kayak gitu, Bu, untuk yang tadi pesemprotan disinfektan terus pemberian masker. Sudah ada. Itu kegiatan COVID memang untuk Desa Muara Pada Ilir. Jadi sementara sudah ada ini lagi ya. Jadi begini, Bu, sudah tersedia anggarannya juga atau bagaimana, Bu? Soalnya kan kita juga kan berhubung kita mahasiswa, Bu, gitu. Jadi mungkin kita nanti sebagai perwakilan tidak sanggup membagikan sebanyak itu gitu, Bu. Ya. Sementara anggaran itu ada, kami ini dalam proses pembelanjaan saat ini, sebagian sudah terbelanjakan. Seperti hand sanitizer sudah ada, kelihatannya yang belum itu masker kayaknya. Masker. Baik, Bu. Baik.
Berarti Bu, nanti untuk implementasi proker unggulan kami ini Bu, apakah kita nanti juga membantu untuk hand sanitizer-nya, terus disinfektan tadi, atau bagaimana Bu? Atau masker aja yang kita siapkan ya berhubung juga ini kondisi ekonomi yang seperti ini gitu Bu? Iya ya. Mungkin bisa kejelasannya Bu gitu. Terima kasih. Mungkin masker aja kali deh yang banyak dibutuhkan masyarakat sekarang ini. Iya. Baik, Bu. Sebenarnya kita ndak boleh juga memberatkan dari ini ya desa ya. Ya kalau bisa kerjasama dengan siapa. Nah itu kesulitannya. Kesulitannya kan sebenarnya perusahaan-perusahaan di sekitar situ, di sekitar Muara Badak Ilir, kalau ada ya kita sebenarnya bisa minta bantuan untuk CSR mereka gitu. Nah dari CSR mereka kan kita bisa membantu membuatkan hand sanitizer dan lain sebagainya dan masker yang lalu kemudian dibagikan ke masyarakat. Hanya karena persoalannya kita ini ya, persoalannya karena pandemi juga, jadi kita agak kesulitan untuk ini mencari anggaran di luar anggaran ini. Nggak bisa ini menggunakan anggarannya desa, kasihan mereka juga. Anggaran yang tersedia aja. Tetapi nah ini juga jadi persoalan kita kan, karena kalau membuat hand sanitizer, kemudian membuat video-video dan lain sebagainya itu kan memerlukan, kalau cuma praktek-praktek aja yang kemudian divideokan sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kan bahan ya. Tetapi kalau kemudian dibagikan ke masyarakat itu yang akan mengundang banyak anggaran yang harus diinikan. Nah, kita tidak mau memberatkan desa, Bu. Kita tidak mau memberatkan desa. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang bisa disinkronkan dengan programnya desa, bisa dibantu oleh mahasiswa begitu. Tetapi sebenarnya tidak boleh ini memberatkan desa ya. Begitu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik Bu, siap Bu. Iya. Moderator boleh izin tanya? Ya, silakan. Untuk Bu Elia itu kan itu kelurahan yang Muara Badak Ilir itu ada berapa desa ya di bawah kelurahan itu Bu? Atau kelurahan ini Ilir ini merupakan desa atau dia kelurahan gitu Bu? Kami ini desa deh ya, Desa Muara Badak Ilir, kecamatannya Muara Badak. Jadi di Muara Badak itu ada 13 desa. Salah satunya adalah Muara Badak Ilir ya Bu ya. Nah, ya, sebutannya betul, Bu. mungkin RT ya Bu, RT, bukan ya? Untuk maksudnya Bu? Desa Muara Badak Ilir membawahi apa nih Bu? RT Bu. RT ya, RT. Berarti hitungannya RT. Ada berapa RT Ya. Bu? 14 RT Bu. 14 RT. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau membuat Pada profil moderator. desa Muara Badak Ilir benar-benar harus data-datanya itu harus tegas ya. Misalnya Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, tidak ada kelurahan ya. Desa Muara Badak Ilir membawahi 14 RT. Ya, itu harus jelas. Berapa jumlah penduduknya, penghasilan para masyarakatnya apa saja, kebanyakan itu harus jelas semuanya ya. Ya kalau bisa Dita ada fitur-fitur yang memudahkan masyarakat untuk misalnya mengakses formulir pembuatan KTP, pembuatan akta tanah, pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta-akta lain-lainnya gitu. Kalau bisa ya Bu ya,
dan kemudian masuk ke jadi e-government untuk Desa Muara Badak ya Bu ya. Ya. Jadi yang akses ke internet, nah bisa mengakses lewat ini, bisa mengetahui oh tata cara untuk pengurusan KTP seperti apa. Bisa mendownload formulirnya di sini gitu. Nah, kemudian video-video yang kalian buatkan bisa dimasukkan. Ada fitur khusus untuk video yang jadi di emblemnya istilahnya di emblem diintegrasikan video YouTube-nya kalian ke website milik ini Muara Badak Ilir, Desa Muara Badak Ilir. Bisa ya? Saya yakin Dita bisa. Bu, bakalan keren nih Bu, websitenya Muara Badak Ilir Bu. Dibuat oleh mahasiswa KKN kita Bu. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Amin. Iya Bu, bakalan keren deh nanti. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang Muara Badak Ilir sudah bisa dapat dengan mudah melalui website. Karena pasti kalian kesulitan kan mencari data-data tentang Muara Badak Ilir kan? Nah, kemudian ada juga fitur ya Dit yang bisa mengaitkan dengan lembaga-lembaga lain di Kutai Kartanegara. Ya. Misalnya BPS, kantor bupati dan lain sebagainya. Yang dimasukkan fitur-fiturnya, mereka kan punya laman website sendiri ya. Nah, dimasukkan, diintegrasikan ke situ. Pokoknya keren deh jadinya websitenya nanti Desa Muara Badak Ilir ini. Iya. Ada pakarnya di sini Bu. Ada pakar internet jaringan ya, apa gitu ya. Oke, saya maaf ya Pak Moderator, punya langsung ngomong ini. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ini broker-broker kami, jadi saya mau bertanya Bu ya kepada Bun Dulu ya, kepada Bun gitu ya. Jadi broker-broker kami nanti yang video-video itu mungkin nanti akan kami muat di website yang Dita buat. Jadi seperti ada jangan website di akun YouTube. Nah, websitenya nanti membuat fitur khusus yang akan mengaitkan ke akun YouTube kalian. Nah, Dita tuh yang paham. Ya maksud saya seperti itu tadi Bu. Ya, oke. Nah, ya. Jadi semua videonya nanti kami masukkan ke YouTube. Terus nanti di salah satu websitenya Dita ada fitur yang menunjukkan edukasi buat masyarakat yang langsung nge-link ke YouTube Bu. Ya. YouTube-nya YouTube ke kami. Ya. Ya, kira-kira gitu broker kami semua Bu. Ya. Jadi semua kalian ini buat video YouTube yang berkaitan dengan program kerja kalian yang ada kaitannya dengan Desa Muara Badak Ilir, ya? Iya Bu. Kalau bisa ada juga behind the scene-nya, foto-foto kah atau video-video behind the scene kalian membuat video-video itu ada lucu-lucuannya kalian saling ketawa-ketawa gimana-gimana gitu kan, keren itu. Iya Bu, bisa pasti Bu. Banyak pengunjungnya. Kalian saling subscribe lah ya. Iya Bu. Ibu siapa? Harus berkenalan sama Ibu yang Oppo A5S. Aisyah Bu. Ibu Aisyah. Oh Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, ya. Salam kenal Ibu Aisyah, saya Bu Nurlia. Pembimbing lapangan mahasiswa. Akhirnya ketemu ya Bu ya. Iya. Bu Aisyah. Ya. Saya izin mau nanya moderator Ibu. Mungkin Ibu Aisyah sama Ibu Elia bisa memberikan kami garis besarnya gitu Ibu, kondisi desanya saat ini atau mungkin ada musibah yang terjadi baru-baru ini secara garis besarnya aja gitu. Ibu Aisyah atau Ibu Elia yang Kurang bisa jelas Mbak soalnya putus. Ulangin Ti. Ya.
Jadi Baik. mungkin Ibu Aisyah sama Ibu Elia bisa memberi tahu kami secara garis besarnya aja gimana kondisi desa saat ini, Bu. Mungkin ada musibah yang terjadi baru-baru ini yang terjadi pada masyarakatnya atau bagaimana? Kalau yang sekarang yang terjadi ini kan dengan adanya wabah COVID-19 ini, ya itu tadi kalau misalnya kayak seperti permasalahan di masyarakat sampai sekarang ini ya tentang itu tadi yang masalah bantuan. Kebetulan yang menangani itu ada di saya, dan yang terjadi di masyarakat sekarang ini adalah keinginan untuk menerima bantuan sesuai dengan yang diberitakan di apa namanya di berita-berita di medsos bahwa bantuan itu akan merata dan semuanya akan dapat. Ternyata sebenarnya belum bisa tercover semua. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita di masyarakat terkait masalah yang belum warga yang belum menerima bantuan. Karena semuanya merasa berhak menerima, padahal mungkin kenyataannya sih mungkin memang ada yang memang layak, dan ada juga sih yang karena keinginan ya namanya bantuan ya, semuanya pada mau dapat. Nah, kalau kayak musibah sih yang baru-baru terjadi sekitar setahunan yang lalu, itu musibah kebakaran, termasuk saya sendiri ini yang korbannya. Izin moderator masuk. Silakan. Ya, untuk Ibu Aisyah, mengenai tadi musibah kebakaran 1 tahun lalu, itu masih ada impact-nya kah, Bu, sampai sekarang ini, Bu? Mungkin kita bisa nanti membantu penyaluran bantuan dengan cara sosial Ya. dana sosial gitu, Bu. Iya. Kita buat semacam pamflet gitu. Maksudnya? Mohon. Kurang Impact jelas, dari Mas. ya, baik, Bu. Impact dari kebakaran setahun yang lalu itu musibahnya masih ada enggak impact-nya sampai sekarang ini? Mungkin masih banyak yang belum punya tempat tinggal gitu, atau misalnya kekurangan Sementara sandang, sih papan, masih pangan gitu, Bu. Masih banyak yang belum memiliki tempat tinggal, dan banyak yang sudah ada yang masih sementara numpang di tempat keluarga. Dari permasalahan tersebut, Bu, itu kan ada impact-nya sampai sekarang. Mungkin kita bisa bantu membuat semacam Donasi, bantuan dana sosial. Ya, semacam donasi gitu, Bu. Itu diperlukan atau bagaimana, Bu? Diperlukan atau tidak? Atau misalnya sudah tertangani gitu. Karena kan kalau misalnya kan kita nggak enak juga kalau mau ikut campur gitu, Bu. Kalau tanpa persetujuan. ada permasalahan. Ya, tanpa ada tujuannya. Kemarin sudah ada sempat bantuan dari kabupaten, dari pihak kabupaten, provinsi itu kan kemarin itu kan lewat maksudnya ada poskonya nih kemarin. Nah, bantuan semua kemarin tuh lewat posko. Ketika sudah selesai itu dibagikan ke warga yang bersangkutan, maksudnya yang jadi korban itu kemarin. Terus kemarin itu sempat juga ada berupa uang itu dari pihak dinas itu dari BPBD Kukar. Cuman kemarin memang ada yang belum terrealisasi sampai sekarang, entah itu karena
yang bantuan berupa duitnya itu karena ada tercecer berkas atau seperti apa, kita tidak tahu kemarin itu di kabupaten seperti apa, dan masih ada yang belum terrealisasi sampai sekarang. Yang Kira-kira berupa duit. berapa rumah Bu ya yang kena musibah itu, kebakaran Ya. berapa keluarga? Yang terkena musibah itu berapa rumah? Oh, kenapa? Yang kena musibah Rumahnya. kebakaran itu berapa rumah yang terbakar? Nggak salah sekitar 14. Tapi kalau misalnya itu kan ada yang kepemilikan sendiri sama ada yang penyewa. Kurang lebih 20-an kah kemarin itu kalau enggak salah. Tapi kalau rumah itu ada 14. Ibu Aisyah, mungkin untuk bantuan itu masih diperlukan nggak Bu untuk sekarang ini? Karena mengingat ini kan kalau mungkin kayak seperti yang kayak kita ini yang belum terrealisasi ya namanya bantuan ya Mas. Kalau misalnya itu ini ya sebenarnya masih dibutuhkan, apalagi yang belum terrealisasi nih kemarin. Entah kemarin itu ada berkas yang tercecer atau seperti apa, kami juga kurang paham. Karena ketika pas dipanggil itu ada nama yang sudah cair, itu ada yang tidak terrealisasi. Nah, kami sudah menanyakan ke sana, katanya sih sementara masih diproses yang kemarin-kemarin itu.